Oke dan assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua itu sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku mau bahas salah satu kejadian yang lumayan aneh, dan bisa dibilang juga kejadian ini tuh pertama kalinya aku denger seaneh ini gitu. Oke lah, biar nggak lama-lama lagi, selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kedan-kedan semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Jadi kejadian kali ini itu tuh menimpa salah seorang gadis yang bernama Natalie Bollinger. Si Natalie ini diketahui usianya pada saat itu sekitar kurang lebih 19 tahun, dan dia itu ditemukan tidak bernyawa lagi. Setelah si cewek ini, si Natalie ini buat status, ya bisa dibilang curhat. Dia curhat di Facebooknya sendiri bahwa dia ini kayak khawatir gitu, dia takut sama seorang pria misterius, yang bisa dibilang si pria misterius ini kerap atau sering kali lah nge-stalking si Natalie ini. Nah, jadi setelah si Natalie ini ditemukan udah nggak bernyawa lagi ya kan Nah, tentu aja si pria misterius ini alias yang nge-stalking dia, sesuai apa yang dia tulis di status Facebooknya ya kan, itu dijadikan tersangka. Ya bisa dibilang otomatis lah dicurigai sama polisi pada saat itu. Akhirnya setelah tahu ada kejadian kayak gitu, polisi yang ada di sana itu langsung mendalami kejadian itu. Mereka mengorek lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Natalie ini. Dan setelah para polisi pada saat itu menyelidiki lebih dalam lagi ya kan, ternyata ada satu terkuak. Faktanya adalah bahwasanya si Natalie ini ternyata terkait dengan sebuah iklan yang bisa dibilang ini tuh aneh kali yang ada di dalam Craigslist. Diperiksalah ya kan iklan-iklan itu semua sama pihak kepolisian sampai tuntas, dan ternyata dalang dari kejadian ini semua itu benar-benar di luar dugaan aparat kepolisian pada saat itu. BTW, sebelum aku cerita lebih jauh lagi, aku mau bilang kalau Natalie Bollinger ini, dia itu lenyap dari kediaman keluarganya di Colorado, Amerika Serikat, itu pada tanggal 28 Desember tahun 2017. Nah, jadi tepat sebelum si Natalie ini ditemukan menghilang, kayak yang aku ceritain tadi, kalau sebenarnya itu si Natalie itu sempat curhat atau memposting ya kan, tulisannya itu di Facebook. Nah, waktu itu dia tuh buat postingan itu kayak gini. Dia itu nulis status di Facebooknya dengan bahasa Inggris. Di sini aku bakal ngertiin. Dia nulis, "Aku bertemu pria ini ketika aku masih remaja. Aku tuh ketemu dia sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi singkat cerita kami itu jadi temen. Kami itu berteman. Terus aku itu ngebantu dia dengan memberi tumpangan dan yang lainnya. Aku pindah ke negara bagian Virginia. Jadi si cowok ini terus berkendara dari negara bagian lain untuk ngelihat aku dan tidur di belakang tempat kerjaku selama berminggu-minggu lamanya. Nah, si cowok itu juga ngirim email nih hampir setiap hari selama 1 tahun. Ya, dengan maksud berusaha kayak mengganggu aku. Aku sampai harus membuat beberapa akun Facebook lain untuk menghindari si cowok misterius itu. Sampai-sampai aku tuh ngeblok dia lagi, karena dia itu sempat mengancam keluargaku. Dia bilang sama aku bahwa dia akan menghilangkan nyawa dia sendiri tepat di depan aku, dan mengirim pesan yang aneh ke teman-teman dan keluargaku juga. Jadi di situ benar-benar ceritanya si Natalie ini benar-benar takut sama si pria misterius itu Nah, itu tadi status yang sempat ditulis si Natalie sebelum dia dikabarkan menghilang. Oke, lanjut ya. Pada saat itu orang-orang itu setelah tahu ada status Facebook si Natalie itu kayak gitu, langsung semuanya berpikiran negatif lah ya kan sama si pria misterius ini, yang udah jelas-jelas pasti dia nih orangnya gitu kan.
Pihak kepolisian maupun keluarga si Natalie ini juga bilang, mungkin inilah si cowok ini, pria misterius inilah alasan kenapa si Natalie ini ngerasa cemas, takut, sekaligus khawatir juga sama diri dia gitu ya kan. Siapa sih yang gak takut ya kan kalau ada orang misterius yang nge-stalking kita, apalagi orang itu udah terang-terangan ngehampirin kita gitu kan, bukan hanya di media sosial gitu. Nah, tepat pada bulan Desember tahun 2017 itulah bulan dimana si Natalie ini dikabarkan lenyap tanpa jejak weh. Dari penjelasan-penjelasan aku yang sebelumnya ya kan, udah jelas bisa kita bilang lah bahwasanya si pria misterius itulah sudah pasti tersangkanya gitu kan. Tapi sang stalker ini yang diketahui bernama Sean Schwartz, setelah dia itu ditangkap nih, dia itu selalu ngasih alasan, ngasih penjelasan bahwa bukan dia gitu pelakunya. Bahkan dia sama sekali katanya nggak ada sangkut pautnya sama si Natalie ini. Kalau dilihat dari penampilannya, mungkin agak sedikit nyeremin lah ya kan, yang ngebuat ya mungkin itu adalah alasan kenapa si Natalie ini takut gitu ngelihat si cowok misterius ini. Nah, singkat cerita, akhirnya si Natalie ini yang dikabarkan lenyap tanpa jejak ya kan, akhirnya ditemukan tapi dalam kondisi yang udah nggak bernyawa lagi. Dan pada saat itu kecurigaan polisi itu bener-bener makin memuncak sama si Sean ini weh. Apalagi ya kan, hilangnya nyawa si Natalie ini itu disebabkan bukan secara alami, alias dia itu nggak wajar gitu. Karena apa? Karena dinilai dari hasil forensik nih, ternyata ditemukan bahwa Natalie ini harus kehilangan nyawanya karena adanya luka tembak. Dan itu benar-benar emang ditemukan di tubuhnya si Natalie. Dengan terbuktinya fakta itu juga, si Sean ini alias pria misterius tadi emang dia tuh tetap kekeh nggak mau ngaku. Dia bersikeras bener-bener, dia bilang tuh nggak ada sangkut pautnya sama kejadian ini. Bahkan ya dia tuh punya alibi nih. Pada akhir bulan Desember tahun 2017 nih ya kan, itu bulan dimana Natalie ini dikabarkan sudah tidak ada lagi. Dia itu nggak ada di lokasi tempat dimana si Natalie ini tinggal. Dan dia itu lagi berada di luar yang lumayan jauh, kata dia itu kurang lebih ya berkilo-kilometer jauhnya lah dari tempat itu gitu. Nah, tapi hal itu tuh benar-benar gak menutup kemungkinan karena bisa aja si Sean ini ngebayar orang untuk melakukan hal yang gak manusiawi itu untuk menghabisi si Natalie ini weh. Tapi dari hal itu nih, mau nggak mau pihak kepolisian pada saat itu ini kudu nyari orang lain gitu kan. Karena pada saat itu polisi nganggap bahwa alibinya si Sean ini lumayan kuat lah untuk dia ngelak hal itu gitu. Jadi polisi juga berpikir nih, sempat berpikir kayaknya nggak mungkin lah si Sean ini yang menarik pelatuk itu. Kalau dia punya alibi yang sekuat itu ya barangkali itu adalah perbuatan orang lain gitu. Tapi bersyukurnya lagi ternyata kasus ini itu mendapat titik terang pada tahun 2018. Jadi ada seorang pria ini bernama Joseph Lopez. Dia ini ditangkap sama pihak kepolisian weh. Karena apa? Karena dia ngaku nih, dia tuh ada terlibat dengan si Natalie ini. Jadi bisa dibilang dialah tersangkanya gitu. Bahkan dia ngaku sendiri. Karena pengakuan dia ini ya kan yang benar-benar buat heboh orang-orang pada saat itu. Akhirnya diselidiki lah sama pihak kepolisian ini. Setelah diselidiki lagi ya kan sama pihak kepolisian, si Joseph ini ternyata bener nih kayak dugaan semua orang pada saat itu. Ternyata si Joseph ini bener, dia ini adalah orang bayaran yang melakukan tindakan itu sama si Natalie ini. Dan faktanya lagi nih ternyata pria misterius tadi yang menstalking si Natalie itu adalah orang yang sempat menyatakan perasaannya kepada Natalie. Dia tuh cinta sama si Natalie ini, tapi ditolak mentah-mentah sama si cewek itu. Dan beberapa dari klan ini pasti klan itu berpikir kalau si Sean inilah dalang dari kejadian yang menimpa si Natalie ini kan. Tapi orang yang menyewa si Joseph ini sebagai orang bayaran untuk berbuat tindakan itu kepada si Natalie ini ternyata benar-benar nggak terduga. Ternyata si Joseph ini awalnya dia itu membaca
sebuah iklan di Craigslist yang isinya itu tuh lagi nyari orang bayaran untuk ngehabisin orang lain gitu. Nah, satu poin lagi yang mengejutkan, yang emang dibilang aneh sih, ternyata orang yang menulis iklan itu adalah si Natalie. Jadi si Natalie itu sendiri yang nulis iklan itu Dan si Joseph ini bener-bener ngaku lah dia, waktu hari H itu, dia ini bertemu langsung sama si Natalie. Bahkan ngebujuk dia untuk membatalkan niat dia itu. Tapi percuma, ternyata tekadnya si Natalie ini buat ngehabisin diri dia sendiri gitu kan, itu bener-bener kuat. Bahkan Joseph ini sempat ngaku kalau dia sebenarnya itu kasihan kali lah nengok si cewek ini. Dan sempat juga nih antara si Natalie sama si Joseph ini mereka doa bareng-bareng. Jadi mereka doa sama-sama nih dengan maksud supaya si Natalie ini sadar dan mutusin buat ngebatalin semuanya gitu kan. Tapi percuma, ternyata usaha si Joseph buat ngegagalin semua itu gagal. Karena si Natalie ini tetap kekeh dengan kemauannya, yang akhirnya ngebuat si Joseph ini mau nggak mau menuruti permintaannya si Natalie itu Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih alasan si Natalie ngelakuin itu semua gitu. Dan ternyata alasannya sampai saat ini pun, alasannya itu sama sekali nggak ada yang tahu, alias belum jelas. Sampai-sampai jadinya orang tuh banyak menerka-nerka, oh mungkin dia tuh kayak bosen sama hidupnya, muak sama kehidupannya. Ya atau mungkin dia kayak ngerasa frustasi aja sih, karena dia itu ngalamin di stalking orang secara misterius gitu. Dan orang-orang itu sempat berpendapat juga, atau mungkin jangan-jangan si Natalie ini sengaja ngelakuin hal itu supaya si Shawn ini dapat ganjarannya atas apa yang udah dia lakuin, yang udah ngebuat si Natalie ini merasa nggak nyaman. Dan untuk hukumannya sama si Joseph ini karena Joseph ini melakukan itu secara terpaksa, permintaan dari si Natalie bukan dari diri dia sendiri gitu ya kan. Ya intinya bukan otaknya lah ya kan. Akhirnya si Joseph ini itu nggak dapat hukuman seumur hidup seperti hukum layaknya yang ada di Amerika, melainkan dia itu dijatuhi hukuman sebanyak 48 tahun di penjara. Dan itu tuh sama aja sih, banyak juga ya kan, 48 tahun belum tentu umur dia sampai sebanyak itu lagi gitu kan. Dan gak hanya itu, teknologi termasuk situs online, yaitu Craigslist ini, situs itu pun bisa dengan mudah dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang punya niat gak baik gitu. Ya salah satu kejadiannya ya kejadian si Natalie ini. Oke lah kedan-kedanku, itu tadi kisah nyata si Natalie yang harus kehilangan nyawanya karena ya bisa dibilang kemauan dia sendiri. Alasannya juga nggak jelas kenapa, yang jadinya itu kayak teka-teki gitu sampai sekarang karena sama sekali nggak terkuak alasannya itu apa. Sebelumnya mau minta maaf juga, ya mungkin ceritanya lebih pendek lah dari cerita-cerita yang aku ceritakan sebelumnya gitu kan. Entah kenapa aku tertarik aja sih sama kisahnya si Natalie ini, karena mungkin aku juga baru denger ada kejadian seaneh ini gitu. Karena dia itu, si Natalie ini pengen gak ada di dunia ini lagi, tapi dia melibatkan orang. Dengan anehnya dia ngebuat iklan gitu kan. Dan buat kedan-kedan semua yang punya pendapat tentang cerita ini, kalian boleh komen di bawah, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku di minggu depan, kalian juga boleh komen di bawah. Untuk kedan-kedan yang udah nonton video hari ini, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya, agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezen. Assalamualaikum.